杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Mendengar itu, Gu Jianxin tetap tak bergerak, tetapi raut wajah terkejut yang amat sangat terpancar dari wajahnya yang terdistorsi dan mengerikan. Kemudian kilatan keterkejutan bersinar saat ia melihat ke belakang Li Minghe, karena dia menyadari si sosok tiba-tiba muncul di belakang Li Minghe. Seperti hantu, sosok ini berada dalam jarak 3 kaki dari Li Minghe. Namun, si Li Minghe bahkan tak menyadarinya. Seketika pria itu mengulurkan tangan ke depan dan serangkaian serangan hitam pekat berbentuk bulan sabit tiba-tiba terbentuk, menyerbu ke arah Li Minghe. Di dalam serangan-serangan ini terdapat fluktuasi kekuatan yang mendalam dan samar, dan bahkan dari jarak yang sangat jauh, Gu Jianxin dapat merasakannya. Saat serangan-serangan itu berlangsung, tapi Li Minghe akhirnya merasakannya, jadi dia berteriak, "Siapa itu?" Dan dia buru-buru berbalik menyerang penyerangnya dengan telapak tangan. Gu Jianxin terkejut sekaligus gembira karena telapak tangan Li Minghe gagal sepenuhnya menghalau serangan-serangan itu. Karena beberapa serangan berbentuk bulan sabit masih menusuk lengan Li Minghe dan terpotong demi sepotong. Seolah-olah ia tak pernah ada, seolah ditelan oleh kehampaan. Dengan rasa sakit yang luar biasa, Li Minghe meraung dan marah. Ia meluluhkan tangannya yang tidak terluka, melemparkan tombak pemutus jiwa kembali. Kemudian dia melototi pemuda yang telah menyerangnya dan mengancam. "Anak muda, saya akan membuat Anda membayar harganya. Anda tidak punya kesempatan." Pemuda itu mendengus. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah pedang panjang hijau zamrud tanpa bilah muncul. Pedang itu bergetar dan sedikit berputar, berubah wujud menjadi naga zamrud raksasa, dan langsung menerkam Li Minghe. Raungan naga mengguncang langit, kekuatan merasuki udara. Li Minghe berteriak ketakutan. Dengan cepat memanfaatkan kekuatan tombak pemutus jiwa, berubah sekali lagi menjadi ular piton raksasa untuk menghadapi serangan itu. Segera kedua monster yang berubah dari harta karun rahasia beradu dalam kehampaan. Tetapi bagaimana mungkin ular piton itu mampu melawan naga? Ia bertahan sejenak sebelum akhirnya dilenyapkan sepenuhnya oleh naga itu. Raut ketakutan akhirnya terpancar di mata Li Minghe. Ia mencari pemuda yang telah menyerangnya, tetapi ngeri karena tidak menemukannya. Tepat saat ia muncul seperti hantu, setelah memanggil harta karun rahasianya, ia menghilang seperti hantu lagi. Tiba-tiba, sedikit niat membunuh melonjak dari belakangnya, yang membuat jantung Li Minghe berdebar kencang. Ia segera melepaskan medan domainnya sendiri, mencoba membalikkan tren penurunan. Meskipun bentrokan dengan pemuda yang menyerangnya hanya sebentar, ia menyadari bahwa ia baru berada di level ketiga alam kembali kekosongan. Jika melawan master alam kembali kekosongan, medan domain tak diragukan lagi, merupakan pertahanan terbaiknya. Karena tidak semua orang memiliki harta langka seperti Gu Jianxin yang mampu menekan medan domain raja kekosongan seperti Li Minghe. Namun meskipun rencana Li Minghe memang bagus, tetapi yang mengejutkannya, seiring meluasnya medan domainnya, medan domain lain mulai terbentuk. Alih-alih ditekan oleh medan domainnya sendiri, medan domain itu justru menyainginya. Di dalam medan domain itu, sebuah kekuatan misterius meresap, sehingga ruang di sekitarnya mulai runtuh. Dan retakan seperti benang-benang halus ruang menyebar di sekitar Li Minghe, membungkusnya erat-erat. "Kekuatan ruang!" teriak Li Minghe kaget. Pada saat itu, naga hijau raksasa yang telah menghancurkan ular piton itu telah menerjang maju. Rahangnya yang berdarah terbuka lebar saat menggigit Li Minghe. Dari belakang, hawa dingin yang menusuk dan niat membunuh menyelimuti Li Minghe bagai air pasang, sehingga dia benar-benar terkepung di semua sisi, tanpa arah. "Anjing tuali!"
Gu Jianxin tak tahu kapan ia menyerbu ke depan. Pedangnya berkobar bak matahari, menghantam Li Minghe bagai bintang jatuh. Di saat yang sama, cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari sekelilingnya, dan benang-benang keemasan menari-nari bak segerombolan ular, membelah kehampaan. Retakan-retakan ruang di sekitar tubuh Li Minghe mulai melebar, mendesak ke arahnya. Hampir seketika Li Minghe yang kebingungan diliputi oleh berbagai macam kekuatan. Kemudian cahaya yang menyilaukan tiba-tiba memancar di tempat Li Minghe berdiri, menerangi seluruh wilayah bintang di dekatnya. Di dalam cahaya itu, gelombang energi dahsyat bergelora. Gu Jianxin terpental mundur sekali lagi, bahkan lebih cepat dari serangan itu. Pelindung pedang kanan yang telah bersiap menerjang maju untuk menangkapnya. Sambil berteriak, Gu Jianxin terkulai di pelukan hamba pedang kanan, mengembuskan nafas darah. "Tuan muda!" teriak pelindung pedang kanan. Mata indahnya dipenuhi kekhawatiran. Gu Jianxin tidak sempat menjawab, matanya terpaku ke depan. Dia tidak tahu apakah Li Minghe sudah mati atau belum, tetapi sensasi tusukan pedang tadi jelas mengenainya, bahkan menembus organ vital Li Minghe. Bagaimanapun ia adalah seorang master alam Raja Kekosongan, dan ini adalah pertama kalinya Gu Jianxin menghadapinya dalam pertarungan hidup dan mati. Dan karena kurangnya pengalaman, ia tidak berani gegabah sampai ia melihat tubuh Li Minghe dengan mata kepalanya sendiri. Saat cahaya itu perlahan memudar, sesosok masih berdiri di kehampaan, sehingga mata Gu Jianxin tiba-tiba menyipit. Karena Li Minghe yang menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia tidak mati. Dia hanya menahan sengatan energi yang begitu kuat. Rambutnya acak-acakan, penampilannya yang acak-acakan dan pakaiannya compang-camping. Entah bagaimana ia mendapatkan baju zirah pelindung, tetapi baju itu juga telah hancur total. Tapi Gu Jianxin sangat gembira karena luka Li Minghe jelas serius. Tubuhnya compang-camping, seperti kain perca. Lubang-lubang dengan berbagai bentuk dan ukuran besar maupun kecil menutupi hampir seluruh tubuhnya. Melalui lubang-lubang itu, tulang-tulang Li Minghe dan dagingnya yang menggeliat pun terlihat. Bahkan wajah Li Minghe dipenuhi amarah dan kepanikan. Dia takut karena merasakan ancaman kematian. Li Minghe melihat sekeliling. Tatapannya hanya sesaat tertuju pada Gu Jianxin dan pelayan pedang kanan sebelum beralih. Terus mencari di kehampaan. Sayangnya ia tidak menemukan apapun. Ia tidak dapat menemukan jejak pemuda yang telah menyerangnya sebelumnya. "Anak muda, suatu hari nanti saya akan membuat Anda membayar," teriak Li Minghe dengan ganas, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan terus melarikan diri ke kejauhan, meninggalkan jejak darah di kehampaan di sepanjang jalan. "Kita tidak bisa membiarkannya lolos," teriak Gu Jianxin ke dalam kehampaan, terengah-engah. Begitu ia selesai berbicara, seberkas cahaya warna-warni meletus dari suatu tempat di kehampaan. Cahaya warna-warni ini bagaikan energi pedang yang tak terhancurkan dan mengguncang bumi, menebas lurus ke arah Li Minghe yang ketakutan. Li Minghe mengerahkan teknik rahasianya untuk menangkis serangan itu. Namun kekuatannya sekarang jelas melemah dan metodenya tak berdaya. Bahkan hanya untuk menangkis sebagian cahaya warna-warni yang telah berubah menjadi energi pedang. Cahaya itu melintasi tubuh Li Minghe dan lenyap ke dalam kehampaan bagai meteor yang menyala-nyala. Tubuh Li Minghe membeku di tempat, matanya terbelalak tak bergerak. Kekuatan hidup di dalam dirinya, kecemerlangan di matanya lenyap seketika, dan seorang raja kekosongan yang perkasa terbunuh di sini. Menyaksikan dari jauh, Gu Jianxin tak yakin dengan situasinya. Bagaimanapun dia terluka parah, jadi dia tak berani bertindak gegabah, melainkan menatap mayat Li Minghe dengan waspada. Pelayan pedang kiri yang masih terkejut terbang ke sisi Li Minghe, mengamatinya sebelum dengan gembira bergabung kembali dengan Gu Jianxin. Ketika pelayan pedang kiri kembali, Gu Jianxin dengan bersemangat bertanya, "Apa yang terjadi?" "Li Minghe mati," jawab pelayan pedang kiri. Gu Jianxin menghela nafas panjang, tak mampu bertahan lebih lama lagi. Ia pun ambruk ke pelukan pelayan pedang kanan yang sedari tadi menopangnya. Dengan rasa takut yang masih tersisa, kemudian dia berkata, "Dia lebih baik mati." "Tuan muda, orang itu tadi..."
Ekspresi pelayan pedang kiri dipenuhi keterkejutan. Dia bukan dari aliansi pedang kita. Gu Jianxin menggelengkan kepala, merogoh cincin ruangnya untuk mengambil beberapa ramuan, lalu menjejalkannya ke dalam mulut. Lupakan itu untuk saat ini, dukung yang lain. Si Tuali telah membawa banyak prajurit kuat bersamanya. Saya khawatir mereka tak akan mampu. Saat Gu Jianxin berbicara, ia menoleh ke arah medan perang dan langsung menyadari sesuatu yang aneh. Anehnya banyak prajuritnya sendiri masih hidup, sementara pasukan Li Minghe hampir musnah. Dia telah bertarung melawan Li Minghe cukup lama, jadi dia tak punya waktu untuk menyelidiki. Melihat ini dia terkejut. Gu Jianxin sangat menyadari perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak. Pihaknya jelas lebih lemah daripada Li Minghe. Lagi pula Li Minghe telah bersiap dengan baik, menyiapkan serangan kejutan dan penyergapan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerahkan segenap upaya yang mungkin? Dia hanya berhasil membunuh Li Minghe dan lolos dari bencana ini berkat bantuan seorang bangsawan. Tetapi bagaimana mungkin anak buahnya sendiri begitu berani? Jadi dia tidak bisa mempercayai matanya. Tetapi setelah mengamati beberapa saat, dia akhirnya mengerti alasannya. Dan itu adalah Yue Xi dan ketiga muridnya. Gu Jianxin mengenal Yue Xi, He Shou, dan He Miao. Lagi pula ketiganya adalah pengikutnya. Dan meskipun Yue Xi baru berada di alam kembali kekosongan tingkat pertama, dia setidaknya berada di alam kembali kekosongan. Jadi Gu Jianxin secara alami memiliki sedikit kesan tentang mereka. Pada saat ini, sang guru dan murid-muridnya menyerang di garis depan, tetap tak gentar menghadapi musuh yang jauh lebih unggul kekuatannya. Setiap kali mereka berbenturan, cahaya merah akan memancar dari tubuh He Shou, dan musuh akan jatuh secara misterius. Cahaya merah apa ini? Gu Jianxin tercengang. Ia tak pernah tahu bahwa di antara pasukannya terdapat seorang prajurit yang begitu aneh, yang mampu melakukan hal-hal luar biasa. Di sana hasilnya telah ditentukan. Pasukan Li Minghe mengalami kekalahan telak dan melarikan diri dengan panik. Dikejar oleh pasukannya sendiri. Gu Jianxin merasa damai, menarik nafas dalam-dalam, lalu menangkupkan tinjunya, berteriak ke dalam kehampaan. Maaf kawan, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Jika berkenan, bisakah Anda keluar dan menemui saya? Pemimpin aliansi muda, Anda terlalu sopan. Tawa riang menggema dari suatu tempat. Kemudian Gu Jianxin berbalik dan melihat pemuda yang dilihatnya sebelumnya. Pelan mendekat dari kehampaan. Mata Gu Jianxin berbinar dan para pengawal pedang di kedua sisi juga menatap Yang Ke dengan rasa ingin tahu dan rasa terima kasih. Jika Yang Ke tidak tiba-tiba muncul entah dari mana, mereka tidak akan peduli apakah mereka berdua mati atau tidak. Tetapi tuan muda itu jelas dalam bahaya. Karena itu, para pengawal pedang di kedua belah pihak berterima kasih kepada Yang Ke karena telah membalikkan keadaan. Dan mata indah mereka penuh dengan kebaikan saat mereka menatap Yang Ke. Gu Jianxin hanya melirik Yang Ke sekilas dan yakin bahwa seperti yang telah ia ketahui sebelumnya. Yang Ke baru saja mencapai tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Namun kekuatan tempur yang baru saja ia tunjukkan jauh melampaui tingkat ini. Mungkin bahkan jika dia dan para pelayan pedang kiri dan kanannya bergabung, mereka mungkin bukan tandingannya. Jadi Gu Jianxin terkejut. Sebagai pemimpin muda aliansi pedang, ia selalu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang biasa. Ia bukanlah tipe orang kaya generasi kedua tanpa ambisi. Ia memiliki cita-cita luhur dan masa depan yang cerah. Itulah sebabnya ia telah berlatih dengan tekun selama bertahun-tahun. Ia percaya bahwa di tingkat alam kembali kekosongan hanya sedikit di seluruh wilayah bintang yang dapat menyainginya. Tetapi hari ini, ia bertemu seorang prajurit dari generasi dan tingkat kultivasi yang sama yang membuatnya merasakan tekanan luar biasa. Tuan muda ketiga, Sui Yue. Tanya Gu Jianxin curiga. Mulut Yang Ke berkedut. Apakah saya sefeminim itu? Gu Jianxin tertawa. Canggung dan para pelayan pedang kiri dan kanan tak kuasa menahan tawa. Pelayan pedang kiri yang lebih menawan itu bahkan terkekeh, lalu segera menutup mulutnya dengan tangannya yang halus, seolah merasa ada yang tidak beres. Maaf, tapi saya baru mengenal tuan muda ketiga Sui Yue sejak lama, tapi kami belum pernah bertemu langsung. Jelas Gu Jianxin. Jadi, apakah Anda si Donglai?
Siapa itu? Yang tertegun. Tuan muda Zixing. Gu Jianxin bingung. Mengapa menurut pemimpin aliansi muda hanya tuan muda dari faksi-faksi kuat ini yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda? Yang tersenyum pada Gu Jianxin. Bukan itu maksud saya, kata Gu Jianxin tegas. Hanya saja saya sulit membayangkan seseorang menjadi sekuat ini tanpa dukungan dari kekuatan-kekuatan kuat ini. Mohon maaf jika saya bersikap kasar. Tidak masalah, yang terkekeh. Saya bukan dari faksi kuat manapun. Nama saya Yang Ke. Gu Jianxin terkejut. Ia belum pernah mendengar nama Yang Ke sebelumnya dan ia yakin bahwa Yang Ke jelas bukan berasal dari faksi yang kuat. Inilah mengapa Gu Jianxin semakin terkejut. Jadi dia kembali mengepakkan tinjunya dengan khidmat. Saudara Yang Ke mengangguk pelan. Tatapannya menatap ke kejauhan. Di sana pertempuran tampaknya telah berakhir. Dengan bantuan Liu Yan, pasukan Li Minghe bukanlah tandingan mereka. Mereka dibantai habis-habisan, tak seorang pun lolos. Saudara Yang, saya punya pertanyaan dan saya tidak yakin apakah pantas untuk bertanya, kata Gu Jianxin tiba-tiba. Saat saya lewat sini sebelumnya, Li Minghe menyergap saya. Itulah sebabnya saya menunggu di sini untuk membalasnya. Yang meliriknya dan memberikan jawaban yang penuh ramalan. Saudara Yang, Anda begitu berani, begitu nekat, dan begitu terampil. Alis Gu Jianxin berkedut. Seorang master alam kembali ke kekosongan yang biasa. Jika cukup beruntung untuk selamat dari serangan mendadak, seorang master raja kekosongan akan berlari sejauh mungkin. Hanya menggerutu dan mengumpat dalam hati untuk melampiaskan amarahnya, lalu melepaskannya. Namun Yang Ke ini berani membalikkan keadaan dan menyerang orang lain untuk melakukan hal seperti itu. Atau memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dilihat dari hasilnya jelas yang terakhir. Sepertinya ia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran sebelumnya. Terlebih lagi orang ini jelas-jelas orang yang pendendam. Karena itu serangan diam-diam, mengapa saudara Yang tidak menunggu kesempatan yang lebih baik? Misalnya jika si Tuali mencoba membunuh saya saat pikirannya sedang rileks. Saudara Yang pasti akan memilih untuk menyerang saat itu juga, yang akan lebih rumit. Tanya Gu Jianxin. Lebih rumit bukan berarti dia tidak bisa dibunuh. Yang tersenyum percaya diri. Pemimpin aliansi muda, Anda ingin bertanya kenapa saya menyelamatkan Anda, kan? Gu Jianxin mengangguk. Sungguh memalukan seorang pria yang mempertaruhkan nyawanya demi kekasihnya mati seperti ini. Jawab Yang Ke. Sebelumnya, Gu Jianxin secara pribadi telah melindungi serangan Li Minghe demi pelayan pedang kanan. Yang Ke menyaksikannya, itu benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Jika semuanya tidak berjalan baik, ia dan pelayan pedang kanan akan binasa bersama. Jika itu Yang Ke, dia juga mempertaruhkan nyawanya demi Suyan. Bahkan berhadapan langsung dengan kekuatan tangguh seperti Lo He. Jadi ia sependapat dengan pendekatan Gu Jianxin. Seorang pria yang rela mempertaruhkan nyawanya demi wanita yang dicintainya tentu tidak mungkin licik atau jahat. Gu Jianxin tercengang. Kedua pengawal pedang itu tersipu malu saat mereka melirik Gu Jianxin dengan penuh kasih sayang. Mata indah mereka dipenuhi dengan kemanisan. Gu Jianxin tertawa terbahak-bahak. Kehati-hatiannya akhirnya sirna. Kemudian dia berkata dengan bangga. Sepertinya saudara Yang juga pria yang berkarakter. Saya sungguh merasa terhormat bertemu saudara Yang di sini. Yang Ke menyentuh hidungnya. Alasan lainnya adalah saya kenal seseorang dari aliansi pedang Anda. Oh, saudara Yang kenal seseorang dari aliansi pedang kita? Tanya Gu Jianxin gembira. Mengesampingkan fakta bahwa Yang Ke telah menyelamatkan nyawanya dan menunjukkan kebaikan padanya, keberadaan Yang Ke saja sudah menanamkan rasa sayang padanya, dan ia ingin sekali berteman. Mendengar Yang Ke menyebutkan bahwa ia kenal seseorang dari aliansi pedang, ia tentu saja senang. Siapa yang saudara Yang kenal? Mereka di sini. Yang Ke menunjuk ke samping. Gu Jianxin berbalik dan melihat bahwa itu tak lain adalah guru dan murid Yue Xi yang bersinar begitu cemerlang dalam pertempuran sebelumnya. Itu mereka. Gu Jianxin terkejut.
Ia mengira orang yang dikenal Yang Ke adalah salah satu ahli terbaiknya, tetapi ia tak menyangka ternyata itu adalah trio guru dan murid yang biasa-biasa saja ini. Sesaat kemudian, Yueshi, Heizo, dan Hemio terbang agak jauh di depan. Mereka bertama-tama membungkuk kepada Gu Jianxin dan menanyakan kondisinya. Setelah mengetahui bahwa pemimpin aliansi muda baik-baik saja, mereka menghela nafas lega. Saudara Yang, Heizo, dan Hemio sering bertemu dengan Yang Ke. Kali ini berkat bantuan Yang Ke, mereka lolos dari bahaya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mereka menyapanya dengan ramah sekembalinya mereka. Yang Ke mengangguk sedikit, mengulurkan tangannya dan seberkas cahaya merah melesat keluar dari tubuh Heizo, terulur ke telapak tangannya. Terima kasih Yang Ke. Jika bukan karena Anda dalam perjalanan ini, kami pasti sudah tamat. Kami bertiga, guru dan murid, sangat berterima kasih. Yueshi mengucapkan terima kasih dengan tulus. Yang Ke diam saja, menerima ucapan terima kasih itu dengan tenang. Saudara Yang, Anda benar-benar mengenal Nona Yue dan muridnya. Ini sungguh takdir. Gu Jianxin tertawa terbahak-bahak. Jika saudara Yang tidak keberatan, mengapa tidak pergi ke kapal perang saya dan beristirahat sebentar? Dan saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Yang Ke merenung tetapi tidak langsung setuju. Dia tetap di sini terutama karena ia merencanakan serangan mendadak terhadap Li Minghe. Sekarang setelah ia menghabisi orang itu, tidak ada lagi yang perlu dia lakukan. Melihatnya diam, Gu Jianxin tidak mendesaknya. Namun Heizo dan Hemio menatap Yang Ke dengan penuh semangat, seolah berharap ia tetap tinggal. Kemana Tuan Muda Aliansi akan pergi? Tanya Yang Ke setelah beberapa saat. Saudara Yang, Anda bisa memanggil saya Saudara Gu saja. Memanggil saya pemimpin muda aliansi sepertinya agak canggung. Gu Jianxin tersenyum. Sejujurnya, Saudara Yang, kali ini saya menuju bintang Kingmu. Bintang Kingmu? Iya, itu bintang kultivasi di bawah yuridis aliansi pedang saya, dan hanya sebulan perjalanan dari sini. Begitukah? Yang Ke berpikir sejenak, seolah-olah sesuatu terlintas di benaknya. Kemudian dia mengangguk dan berkata, baiklah saudaraku, maaf mengganggu Anda. Melihat Yang Ke setuju, mata Gu Jianxin berbinar, tampak gembira. Tanpa basa-basi lagi, ia melangkah maju, meraih lengan Yang Ke dan menariknya ke arah kapal perang. Bersikap seolah-olah mereka sudah saling kenal. Dari ketiga kapal perang itu, satu telah meledak dan satu lagi lumpuh akibat serangan Li Minghe dan anak buahnya. Sekarang hanya kapal perang terbesar yang ditumpangi Gu Jianxin yang masih bisa berlayar. Meskipun mengalami beberapa kerusakan, kapal itu hanya perlu diperbaiki. Sesampainya di kapal perang, Gu Jianxin mengatur agar Yang Ke tinggal sementara ia pergi memulihkan diri. Pertarungannya dengan Li Minghe sungguh mendebarkan. Meskipun tidak mengalami luka fatal, ia telah menderita banyak luka. Luka-luka semacam itu tidak dapat disembuhkan dengan satu ramuan saja, membutuhkan pemulihan yang mendalam. Yang Ke juga memahami hal ini dan tentu saja tidak keberatan. Setelah seharian perbaikan dan inspeksi, kapal perang kembali berlayar. Gu Jianxin telah mengatur agar Yang Ke menginap di sayap yang sangat mewah. Ruangan itu luas, dengan karpet tebal di lantai dan ratusan mutiara yang berkilauan di malam hari, bertatakan di seluruh ruangan. Pencahayaannya lembut dan hangat. Terdapat juga pembakar dupa yang memancarkan aroma manis yang menenangkan pikiran. Tentu saja Yang Ke punya alasan tersendiri untuk menerima undangan Gu Jianxin. Semua formasi spesial yang telah ia bangun di sepanjang perjalanan telah ditinggalkan di bintang-bintang mati sebagai titik transit. Sekaranglah saatnya untuk terhubung dengan bintang kultivasi sejati. Jika tidak, para prajurit dari bintang kegelapan tidak akan memiliki tujuan yang jelas. Menurut pengalaman Yang Ke sendiri di peta bintang, bintang kayu hijau ini adalah bintang kultivasi yang layak. Jika Ye Xiun dan yang lainnya bisa mencapai tempat ini melalui susunan spesial, mereka bisa memanfaatkan energi spiritual dan hukum alam surgawi bintang Kingmu untuk mencoba menerobos ke alam Raja Kekosongan. Poin lainnya adalah kristal kekosongan Yang Ke hampir habis. Meskipun Ye Xiun dan yang lainnya telah menjarah hampir seluruh cadangan kristal kekosongan bintang gelap sebelum pergi, jumlah yang dibutuhkan untuk membangun susunan spesial super terlalu besar.
Dan dia hanya punya cukup kristal kekosongan untuk satu susunan spesial. Jadi, dia harus menemukan cara untuk mengisinya kembali. Adapun bintang Kingmu itu adalah planet pelatihan aliansi pedang. Dan Yangke sekarang memiliki hubungan dengan pemimpin aliansi muda Gu Jianxin. Dan dia bisa memanfaatkan pengaruhnya untuk mendapatkan beberapa kristal kekosongan sebagai cadangan. Sebelum itu, ia bisa meluangkan waktu untuk kembali ke bintang penambangan untuk melihat apakah Qiantong, Ye Xiun, dan yang lainnya telah menemukan urat kristal kekosongan. Jika demikian, itu akan menghemat banyak masalah. Di kamarnya, Yangke menghitung perolehannya. Meskipun tidak banyak. Lagi pula, ia hanya membunuh 3 orang dalam konflik ini. Belum lagi cincin spesial milik Yang Fu dan Liu Dong. Yangke umumnya meremehkan isinya. Tapi meninggalkannya sebagai harta karun untuk sekte Lingzhou adalah pilihan yang baik. Namun cincin spesial Li Minghe mengandung kekayaan yang cukup besar. Khususnya tombak pemecah jiwa. Harta rahasia tingkat raja kekosongan sekarang jatuh ke tangan Yangke. Harta rahasia tingkat raja kekosongan adalah harta tak ternilai di seluruh wilayah bintang. Namun, Yangke tidak terlalu tertarik dengan benda itu. Dan dia juga tidak tahu siapapun yang cocok untuk menggunakannya. Jadi dia hanya bisa menyampingkannya dulu. Saat sedang mencatat, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu yang mengejutkan Yangke sejenak. Kemudian dia berkata dengan santai, "Masuk." Pintu terbuka dan 2 sosok rupawan masuk satu demi satu. "Saudara Yang," sapa Hemio dengan tegas. Lalu ia dan Heso meletakkan barang-barang yang mereka bawa di meja dekatnya. Yangke melirik sekilas dan melihat bahwa itu adalah makanan lezat dan anggur berkualitas. Tetapi ia tidak terlalu memperhatikannya. Dengan kekuatannya saat ini, segala macam makanan lezat, anggur berkualitas, dan makanan lainnya hanyalah untuk memuaskan nafsu makannya. Dan tidak terlalu penting. Kecuali jika itu adalah makanan khusus yang dapat meningkatkan kekuatannya. "Apakah saya mengganggu Anda?" Heso yang lebih dewasa bertanya dengan khawatir, menyadari bahwa Yangke tampak sibuk. "Tidak." Yangke tersenyum tipis dan memberi isyarat. "Duduklah." "Tidak perlu." Heso melambaikan tangannya. "Kami di sini untuk melayani Anda. Berdiri saja. Jika Anda punya instruksi, Anda bisa memberitahu kami." "Apakah Gu Jianxin yang mengirim Anda ke sini?" Yangke mengangkat sebelah alisnya. "Iya." Heso menundukkan kepalanya. Tetapi Hemio melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jelas ini pertama kalinya ia memasuki ruangan semegah ini. "Duduk dulu, itu perintah saya." Yangke tertawa. Heso ragu sejenak, lalu mengangguk kecil dan duduk bersama adiknya. Namun postur duduknya sangat kaku. Melihat Hemio yang gelisah, ia melototinya dengan tajam. Hemio menjulurkan lidahnya dan akhirnya tenang. "Sepertinya setiap kali saya bertemu dengan Anda, situasi Anda tidak terlalu baik," kata Yangke sambil tersenyum. Pertama kali ia bertemu kedua saudari ini di wilayah bintang. Mereka sedang diburu oleh para prajurit bintang ungu. Sekarang, kedua kalinya ia bertemu mereka. Mereka disergap oleh Li Minghe. Meskipun situasinya berbeda, situasinya sangat mirip. Hezo tersipu mendengar godaan Yangke, namun Hemio bergumam. "Seharusnya kita yang mengatakan ini." "Hemio." Hezo langsung melototi adiknya sehingga Hemio berkata dengan nada kesal. "Katakan saja apa mau Anda. Saudara Yang tidak akan keberatan." Hezo menatap Yangke dengan ekspresi tak berdaya dan meminta maaf, berkata, "Adik saya manja, Saudara Yang jangan salahkan dia." "Tidak apa-apa, jangan terlalu gugup." Yangke melambaikan tangannya. Saat bertemu kedua saudari itu sebelumnya, kekuatan mereka serupa, bahkan tingkat kultivasi mereka melampauinya, sehingga mereka bisa akur seperti teman sebaya. Sekarang, dengan perbedaan yang begitu besar, Hezo merasa agak sulit untuk beradaptasi. Lagi pula, bahkan guru mereka hanya berada di tingkat pertama alam kembali kekosongan. Sementara Yangke tiba-tiba menjadi master tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Bahkan menyebut pemimpin aliansi muda sebagai saudaranya.
Melihatnya seperti ini, Yang hanya bisa mengalihkan pembicaraan dan dengan santai bertanya tentang pengalaman mereka baru-baru ini. Tidak ada yang disembunyikan, jadi Heiso segera membuka ceritanya. Setelah meninggalkan benua gantung, semua orang berpisah. Yueshi membawa kedua saudari itu kembali ke aliansi pedang. Kerugian dalam operasi itu sangat besar. Tidak hanya sebuah kapal perang yang hancur, tetapi juga banyak prajurit aliansi pedang yang tewas dan terluka. Sebagai pemimpin saat itu, Yueshi hampir menyebabkan bencana. Tetapi seorang prajurit aliansi pedang berpangkat tinggi membela mereka dan membebaskan mereka dari hukuman. Karena alasan inilah mereka bertiga, Yueshi dan muridnya, mulai mengikuti Gu Jianxin. Karena tokoh berpangkat tinggi yang berbicara atas nama mereka adalah pendukung Gu Jianxin. Kali ini, Gu Jianxin telah meninggalkan bintang utama aliansi pedang, menuju planet Kingmu untuk bekerja. Mereka bertiga bersama guru dan muridnya juga ikut. Mereka tak pernah membayangkan akan terjebak dalam konflik seperti itu dan hampir binasa. Setelah menceritakan hal ini, Heiso tidak melampaui batas dengan menanyakan pengalaman Yang Ke selama bertahun-tahun. Ia tahu persis pertanyaan apa yang harus diajukan mengingat statusnya. Yang Ke mengangguk dengan tenang dan berkata, "Ngomong-ngomong, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang pemimpin aliansi muda Anda, Gu Jianxin?" "Pemimpin aliansi muda?" Heiso tertegun sejenak. "Saudara Yang, apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang pemimpin aliansi muda?" "Iya." Yang Ke cukup puas dengan kecerdasannya. "Katakan pada saya apa yang bisa Anda bicarakan dan lupakan hal-hal yang tidak bisa Anda bicarakan." Heiso tersenyum tipis. "Saya tidak tahu banyak, jadi tak ada yang tak bisa saya bagikan. Pemimpin aliansi muda bisa dibilang jenius paling berbakat yang dimiliki aliansi pedang dalam 1000 tahun terakhir. Usianya baru 60 tahun ini, tapi dia sudah mencapai puncak alam kembali kekosongan. Konon jika diberi waktu 3 sampai 5 tahun, dia bisa mencapai alam raja kekosongan." Yang Ke mengangguk sambil menyesap tehnya, memberi isyarat agar dia melanjutkan pengamatannya. Karena dia sudah mengetahui hal ini dari Liu Dong. Pemimpin aliansi muda rendah hati dan menjunjung tinggi kesetiaan serta kebenaran. Menjadikan penerus yang sangat dinantikan pemimpin aliansi. Kultivasinya tak hanya mendalam, tetapi kekuatannya juga luar biasa. Sepertinya di antara generasi muda di wilayah Bintang, hanya tuan muda ketiga Sui Yue dari kamar dagangan Luo dan Zidong Le dari Bintang Ungu yang bisa menandinginya. Benarkah? Mendengar ini, Yang Ke tiba-tiba teringat Sui Bin Bai, pemuda yang sangat menarik yang ditemuinya di luar penjara darah di Bintang Cuiwe. Konon ia adalah murid seorang master alam raja kekosongan bernama Wudo. Kultivasi Wudo begitu tinggi sehingga bahkan penguasa Bintang Cuiwe, Lo He, pun ketakutan. Ia bahkan dipanggil dengan hormat sebagai Master Wudo, karena Wudo sendiri adalah Master Raja Kekosongan tingkat ketiga sejati. Salah satu monster tua yang sulit dipahami, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi seorang murid yang dilatih secara pribadi oleh orang seperti itu, kemungkinan besar tidak kalah hebatnya dengan Gu Jianxin, Sui Yue, dan Zidong Le. Bahkan mungkin sedikit lebih baik. Namun pikiran ini hanya terlintas di benaknya dan ia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Heiso telah lama berada di aliansi pedang, tetapi kekuatannya tidak terlalu tinggi. Ia hanya bisa mengekspos diri dan wawasannya pun terbatas. Tuan muda aliansi memiliki reputasi yang sangat baik di aliansi pedang. Jika bukan karena itu, Tuan tidak akan memilih untuk mengikutinya. Nah, Tuan muda aliansi juga memiliki pengawal pedang kiri dan kanan. Saya dengar mereka telah berkultivasi dengan tuan muda aliansi sejak kecil. Dan mereka seperti saudara kandung. Lebih dari sekadar saudara kandung. Yang Ke terkekeh. Kasih sayang di mata para pengawal saat mereka menatap Gu Jianxin sangat terasa. Hampir meluap-luap. Heiso merujutkan bibirnya. Semburat merah tipis melintas di wajahnya dan ia mencubit ujung bajunya. Tanpa menjawab pertanyaan itu, kemudian dia melanjutkan. Nama pengawal pedang kiri adalah Ling Yue dan pengawal pedang kanan adalah An Xing.
Tuan Muda Aliansi dan kedua pengawal pedang tersebut menguasai serangkaian teknik rahasia untuk matahari, bulan, dan bintang. Bersama-sama, ketiganya dapat melepaskan kekuatan tempur yang jauh melampaui ranah mereka sendiri. Namun bahkan tanpa bantuan pengawal pedang kiri dan kanan, kekuatan tempur masing-masing pengawal muda aliansi sangatlah besar. Seorang Master Alam kembali ke kosongan tingkat ketiga tidak akan sebanding dengannya. Yang mengangguk setuju. Kekuatan seorang prajurit seringkali dapat ditentukan hanya dengan sekali pandang. Gu Jianxin memberi Yang Ke aura yang kuat. Dia adalah salah satu elit di antara para elit. Hanya itu yang saya tahu, kata Heso. Mata indahnya tertuju pada Yang Ke seolah menunggu instruksi selanjutnya. Jadi, apa yang direncanakan Gu Jianxin dalam perjalanan ke bintang Kingmu ini? Entahlah, kami hanya mengikuti perintah. Kami bahkan tidak tahu kemana kami akan pergi sampai ketua aliansi muda mengumumkan tujuan kami. Heso menggelengkan kepalanya. Saudara Yang, Anda banyak bertanya. Apa Anda mencoba memusuhi pemimpin aliansi muda? Tanya Hemio cemas. Yang Ke tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Gu Jianxin dan saya tidak punya konflik kepentingan atau kepentingan lain. Kenapa saya harus menjadikannya musuh? Lagi pula, Gu Jianxin mungkin orang baik. Hanya saja sekarang saya berada di kapal perang ini, jadi saya tentu ingin tahu lebih banyak tentangnya. Jangan terlalu gugup. Oh, Hemio sedikit rileks, menepuk dadanya dengan tangan kecilnya, ekspresi ketakutan di wajahnya. Prajurit seperti Heso dan Hemio yang baru berada di tingkat ketiga alam Raja Suci, meskipun masih muda, mungkin akan menjadi pilar aliansi pedang di tahun-tahun mendatang. Namun kultivasi mereka saat ini belum memadai, sehingga mereka tidak dapat mengakses intelijen tingkat tinggi. Bagi mereka semuanya bermuara pada 4 kata sederhana. Ikuti perintah, tidak ada pertanyaan, tidak ada pemikiran berlebihan, perintah dari atasan diberikan, dan mereka hanya mengikutinya. Bahkan jika itu berarti kematian, mereka harus berani menghadapi musuh. Inilah tragedi para pejuang di dasar faksi-faksi kuat. Tampaknya terlindungi dengan baik. Mereka telah kehilangan sebagian kebebasan mereka. Jika Yang Ke benar-benar memilih untuk menjadi musuh Gu Jianxin, Heso dan Hemio akan berada dalam posisi yang sulit. Setelah itu, Yang Ke berbicara dengan Heso dan Hemio sejenak sebelum membiarkan mereka pergi. Saudara Yang, Heso tiba-tiba berbalik dan memanggil sebelum pergi. Ada lagi? Yang Ke menatapnya. Heso menggigit bibirnya ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, istirahat saja. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu kami. Kami akan tinggal di sayap kelima di sebelah. Oke? Yang Ke mengangguk ragu. Setelah mengantar kedua saudari itu pergi, Yang Ke berdiri di sana, tenggelam dalam pikiran sejenak. Heso pasti punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya, tetapi entah mengapa dia tidak berbicara. Meskipun ia dan kedua saudari itu hanya bertemu 2 kali dalam beberapa dekade, kesulitan yang mereka alami bersama di benua terapung telah memupuk ikatan yang kuat. Pertemuan tak terduga ini justru mempererat persahabatan mereka. Jika Heso benar-benar ingin meminta sesuatu, Yang Ke tidak akan menolaknya. Sayangnya, mungkin ada beberapa hal yang ia pendam sendiri, jadi Yang Ke tidak bisa memaksakannya. Kakak, apa Anda mencoba membuat saudara Yang Ke memberikan nasihat yang baik untuk kita? Tanya Hemio. Kembali ke kamarnya? Iya. Heso mengangguk, dia berbisik. Sekarang hanya saudara yang bisa membantu kita, bahkan guru pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi kenapa kakak tidak cerita saja? Saudara Yang orangnya sangat baik, kalau Anda cerita dia pasti tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan mengabaikannya. Heso duduk di tepi tempat tidur. Tapi ini bukan urusannya, ini urusan kita. Nah, demikianlah cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di cerita lain hari ya guys ya. Bye-bye.